Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita kelebihan. Jangan sampai harta tersebut dijadikan korban untuk anak kita. Jangan sampai dengan harta tersebut Allah jadikan keluarga kita sebagai korbannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita pelit. Kita tidak mau berkurban. Setiap datang waktu kurban kita mengatakan tidak, karena saya sudah pernah berkurban. Bagaimana kita mengungkapkan bukti cinta kita kepada Allah kalau bukan dengan pengorbanan yang kita persembahkan? Hari ini Allah tidak meminta kepada kita untuk menyembelih anak kita. Jangan sampai Allah jadikan anak kita adalah sebagai tempat kita menghabiskan harta kita. Berapa banyak di antara masyarakat pada saat dia tidak mau melakukan kurban, pada saat dia tidak mau bernasi, tidak mau bersedekah, namun dijadikan oleh Allah anaknya adalah penyebab habisnya hartanya. Anaknya terlibat dengan narkoba, anaknya terlibat dengan perkara-perkara yang membuat seluruh hartanya itu akan habis secara sia-sia. Jangan sampai begitu keluar gadget model terbaru yang harganya 30 juta, sanggup dia membelinya. Pada saat ingin dia melihat ada sebuah mobil baru, dia sanggup membelinya yang harganya ratusan juta. Tapi begitu masalah kurban, maka dia sangat pelit dan berdalih tidak akan sampai pahala kepada orang yang sudah mati. Dalihnya sangat luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan tidak ada rasa cinta dia kepada Allah. Maka bisa kita katakan bahwasanya cinta itu kerap dengan pengorbanan. Semakin besar pengorbanan itu, semakin besar bentuk cinta kita kepada Allah. Dan inilah yang dinamakan dengan wujud ketakwaan. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq حريص عليها وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat ini. Kendati azan belum dikumandangkan, akan tetapi jamaah telah memenuhi ruangan masjid ini sehingga ini merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang kita miliki hari ini. Bukan dikarenakan ada jadwal sebagai khatib ataupun jadwal sebagai panitia, akan tetapi rasa iman tersebut tumbuh di dalam hati jamaah sehingga kendati belum azan dikumandangkan namun mereka telah mengisi ruang-ruang masjid ini. Itulah sebabnya kita disuruh untuk bersyukur terhadap nikmat Allah, tidak disuruh untuk bahagia baru bersyukur. Dikarenakan dengan bersyukur maka kita akan merasakan kebahagiaan tersebut. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan.
Rasul tidak pernah tidak menyampaikan apapun yang disampaikan oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya, terutama di hari Jumat yang dinamakan dengan Sayyidul Ayyam. Rasulullah SAW sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, bahwasanya orang yang paling dekat denganku di hari akhirat adalah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka ini adalah momentum bagi kita jamaah yang dirahmati Allah di hari Jumat ini. Maka kita perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah SAW. Agar apa? Agar kelak kita dikenal oleh Rasulullah. Agar nanti pada saat kita akan mencari syafaat dari baginda Rasulullah dan kita mengaku sebagai umatnya, Rasul akan mengakui kita sebagai umatnya. Semoga jamaah yang berhadir merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan beliau tersebut. Allahumma amin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan tadi merupakan dialog antara seorang ayah dengan anak, di mana dialog tersebut diabadikan di dalam Al-Quran sehingga ribuan tahun lamanya dialog tersebut masih terus dibacakan, dialog tersebut masih terus diingatkan, dan dialog tersebut menjadi sebuah syariat yang Allah tetapkan kepada kita sampai dengan hari akhirat. Itulah dialog antara seorang ayah pada saat dia menceritakan kepada anaknya yang baru dewasa. Bayangkan, setelah seorang ayah tidak mempunyai keturunan selama 80 tahun, namun pada saat Allah memberikan dia seorang putra sematawayang, Allah perintahkan kepada sang ayah tersebut untuk menyembelih anaknya. Maka itu diabadikan di dalam Al-Quran. Kenapa? Dikarenakan kecintaan Nabi Ibrahim terhadap Allah, dan dia membuktikan kecintaan tersebut, sehingga kita bisa mengatakan semakin besar kecintaan seseorang kepada Allah, maka semakin besar pengorbanan yang dia persembahkan. Hal seperti ini diungkapkan di dalam surat As-Saffat ayat 103, di mana Allah sendiri yang memotret pembicaraan mereka. Falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni awa fil manami anni adbahuk. Dan ketika Nabi Ismail itu beranjak balik, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya, sa'ya tersebut adalah pada saat seseorang memasuki masa waktu baliknya. Dan di saat itulah pertemuan, dalam beberapa mufassirin menjelaskan, pertemuan antara Ibrahim dengan Ismail itu tidak setiap hari. Ada riwayat yang mengatakan pertemuan mereka itu hanya 4 kali. Bayangkan kualitas pertemuan antara seorang ayah dengan anak itu diisi dengan keimanan dan ketergantungan kepada Allah. Sehingga apa yang terjadi pada saat seorang anak ditanamkan kepatuhan kepada Allah, maka dia tidak akan pernah mengecewakan orang tuanya, maka dia tidak akan pernah lalai untuk mengabdi kepada orang tuanya. Dan ini adalah buktinya. Nabi Ibrahim bermimpi bukan hanya 1 malam, 3 malam, sehingga di tanggal 9 Zulhijjah tersebut Nabi Ibrahim meyakini bahwasanya ini adalah bukan perintah dari syaitan, ini adalah perintah dari Allah. Sehingga 9 tersebut dinamakan dengan Yaumul Arafah, hari di mana Nabi Ibrahim mengetahui bahwasanya perintah untuk menyembelih anaknya itu adalah perintah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Namun lihat, pada saat ditanyakan oleh seorang ayah kepada anaknya, inni awa fil manami anni adbahuk fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anak? Aku bermimpi bahwasanya aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Lihat, seorang anak yang ditanamkan keimanan kepada Allah, maka seorang anak tersebut menjawab dengan tegas, if'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Ini adalah sebuah dialog yang sangat luar biasa. Pertemuan antara seorang ayah dengan anak tidaklah begitu intens, akan tetapi pada saat itu hal yang ditanamkan oleh seorang ayah itu adalah keimanan kepada Allah. Dan ini dikatakan oleh Ibnu Abbas dalam
beliau menjelaskan bahwasanya mimpi para nabi itu adalah wahyu, berbeda dengan mimpi dengan kita di hari ini. Para anbiya bahwasanya mereka mempunyai mata dan mata mereka itu bisa tertidur, akan tetapi hati mereka itu tidak pernah tertidur. Sehingga pada saat itu ketika kedua antara ayah dan anak, mereka sudah menerima dengan keputusan yang diperintahkan oleh Allah, dan keputusan tersebut diabadikan. Sehingga Imam Ibnu Katsir menjelaskan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, sebuah dialog antara seorang ayah dengan anak pada saat ayah tersebut sudah meletakkan leher anaknya di atas batu dan dia ingin menyembelih anaknya. Posisinya hari ini kalau Bapak pergi untuk melaksanakan ibadah haji, itu posisinya itu adalah sebelah kanan di Jamratul Aqabah, ada namanya bukit penyembelihan. Disitulah Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail di atas bukit tersebut. Apa dialog tersebut? Di dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Katsir mengabadikan dialog tersebut. Apa yang dikatakan oleh Nabiullah Ismail pada saat dia akan dipenggal leher oleh ayahnya. Maka pada saat itu Nabi Ismail mengatakan kepada ayahnya, faqala Ismail, ya abati ushdud riwati hatta la attarib. Wahai ayahanda, kencangkanlah ikatanku. Karena pada saat itu Nabi Ismail diikat tangannya dan diikat kakinya. Dia berpesan kepada ayahnya, ushdud ribati hatta la attarib. Kencangkanlah ikatanku sehingga aku tidak memberontak. Karena aku khawatir pada saat aku memberontak, aku tidak menyetujui terhadap perintah Allah. Bayangkan seorang anak mengingatkan ayahnya untuk mengencangkan ikatannya. Agar apa? Agar tidak terkesan pada saat dia memberontak, dia tidak terima terhadap perintah Allah. Selanjutnya Nabi Ismail mengatakan, waqfif anni thawbak. Singkapkanlah wahai ayahandaku bajumu. Waqfif anni thawbak hatta la yatalattakh min ad-dam, sehingga darah pada saat engkau sembelih aku itu tidak muncrat mengenai bajumu. Fatarahu ummi fatahzan. Pada saat itu ibunda akan melihat darah berkas di bajumu, sehingga ibunda akan sedih melihat. Ini adalah pesan seorang anak, bagaimana tulusnya seorang anak mengingatkan ayahanda, jangan sampai darah nanti muncrat, maka singkapkanlah bajumu. Wa asri marasikin ala huluki liyakuna ahwanun lil mauti alayya. Dan percepatkanlah pada saat engkau menyembelih, menggorok leher, percepatkanlah pisau tersebut sehingga aku tidak merasakan bagaimana sakitnya sakaratul maut. Ini adalah perintah seorang anak yang sangat tulus dan ikhlas dalam menerima perintah dari Allah. Fa idza ataita ummi, kalau nanti engkau kembali, faqra 'alaiha salam, sampaikan salamku kepada ibunda. Ini adalah pesan Nabiullah Ismail kepada ayahandanya tercinta. Di antara perkara-perkara yang dianjurkan itulah yang membuat kita harus menjadikan pada saat kita menyembelih kurban, maka kita cari pisau yang tajam, kita percepat urusannya, kita mengikat hewan tersebut. Ini adalah perintah dari Allah dan itu diabadikan di dalam Al-Quran, sehingga hari ini apa yang membuat kita untuk tidak mau berkurban kepada Allah? Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita kelebihan. Jangan sampai harta tersebut dijadikan korban untuk anak kita. Jangan sampai dengan harta tersebut Allah jadikan keluarga kita sebagai korbannya. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita pelit, kita tidak mau berkurban. Setiap datang waktu kurban kita mengatakan tidak, karena saya sudah pernah berkurban. Bagaimana kita mengungkapkan bukti cinta kita kepada Allah kalau bukan dengan pengorbanan yang kita persembahkan? Hari ini Allah tidak meminta kepada kita
untuk menyembelih anak kita. Jangan sampai Allah jadikan anak kita adalah sebagai tempat kita menghabiskan harta kita. Berapa banyak di antara masyarakat pada saat dia tidak mau melakukan kurban, pada saat dia tidak mau bernasi, tidak mau bersedekah, namun dijadikan oleh Allah anaknya adalah penyebab habisnya hartanya. Anaknya terlibat dengan narkoba, anaknya terlibat dengan perkara-perkara yang membuat seluruh hartanya itu akan habis secara sia-sia. Jangan sampai hal seperti ini terjadi dengan keluarga kita. Jangan sampai, pastikan keluarga kita bahwasanya mereka selamat. Jangan sampai dijadikan mereka adalah sebagai kurban. Oleh sebab itu jemaah yang dirahmati Allah, kita mengadakan kurban secara rutin setiap tahunnya. Dan boleh ditanyakan kepada jemaah yang berkurban dengan kita, bagaimana kualitas lembu yang kita cari, bagaimana kualitas kibas yang kita cari. Karena kita tidak mau main-main, dan kita ingin menunjukkan bagaimana dedikasi, ungkapan rasa cinta kita kepada Allah dengan mempersembahkan kurban terbaik. Karena di dalam riwayat dikatakan bahwasanya kurban tersebut adalah kendaraan bagi kita yang untuk menuju nanti di hari akhirat. Bayangkan kalau seandainya dia mempunyai kemudahan, ada salah seorang jamaah yang dia mampu menyisihkan dari setiap hasil labanya untuk berkurban. Berapa lembu yang dia kurbankan dalam satu tahun? Setiap tahun dia kurbankan lembu lebih dari 8 ekor. Dari mana dia? Dari hasil usaha. Dia sisihkan, dia celengkan. Setiap hasil laba usahanya dicelengkan. Sehingga apa? Sehingga dia bisa berkurban dalam satu tahun lebih 8 ekor. Untuk siapa dia niatkan? Dia niatkan untuk orang tuanya, dia niatkan untuk anaknya, dia niatkan untuk orang-orang yang dia cintainya. Kenapa? Pada saat saya menanyakan hal seperti itu dan dia menjawab, kenapa diniatkan untuk orang tuanya? Bukankah orang tuanya sudah meninggal? Dia mengatakan, apa yang telah diberikan oleh orang tuanya terhadap dia, ini tidak sebanding dengan apa yang dia kurbankan hari ini kepada Allah. Inilah sebuah ungkapan yang memang harus kita tanamkan kepada generasi kita. Untuk apa? Untuk kita mau mengorbankan harta terbaik kita. Jangan sampai begitu keluar gadget model terbaru yang harganya 30 juta, sanggup dia membelinya. Pada saat ingin dia melihat ada sebuah mobil baru, dia sanggup membelinya yang harganya ratusan juta. Tapi begitu masalah kurban, maka dia sangat pelit dan berdalih tidak akan sampai pahala kepada orang yang sudah mati. Dalihnya sangat luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan tidak ada rasa cinta dia kepada Allah. Maka bisa kita katakan bahwasanya cinta itu kerap dengan pengorbanan. Semakin besar pengorbanan itu, semakin besar bentuk cinta kita kepada Allah. Dan inilah yang dinamakan dengan wujud ketakwaan. Sehingga orang-orang yang mau berkorban terhadap apapun dia peruntukkan untuk memajukan agama Allah ini, maka orang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Semoga apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat kepada khatib dan kepada jamaah semuanya, sehingga semangat berkurban kita di tahun ini terus meningkat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. الحمد لله الذي خصنا بكتاب أنزل وأكرمنا بنبي أرسل. أشهد أن لا إله إلا الله له دعوة الحق حريص عليها وأوجب تبشير بها. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالي. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا
وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في غزة، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في بيت المقدس، اللهم انصر إخواننا المستضعفين المظلومين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقيموا الصلاة.